Halo, ketemu lagi kita pada mata kuliah e-bisnis. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang strategi sebuah inovasi. Tipe-tipe inovasi yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama terkait inovasi produk, ya. Yang kedua inovasi proses, yang ketiga inovasi strategi. Inovasi produk ini terkait dengan inovasi yang berupa penciptaan sebuah produk, ya. Dalam hal ini produk-produk yang terkait tentunya produk-produk yang baru, ya. Produk yang baru ini pasti berujung pada sebuah nilai guna untuk memenuhi sebuah kebutuhan konsumen, ya. Misalnya penciptaan produk iPod atau mobil hybrid, ya. Yang kedua terkait inovasi proses. Inovasi proses pada proses bisnis seperti katakanlah penciptaan sistem Kaizen, ya, Zero Inventory, penerapan Six Sigma, dan proses otomasi yang lainnya. Inovasi proses ini mampu meningkatkan sebuah profitabilitas, ya, menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Lalu inovasi strategi, ya. Inovasi strategi ini berkaitan dengan perubahan radikal pada sebuah model bisnis yang dijalankan, atau juga pada strategi bisnis yang diterapkan. Penyewaan sebuah perangkat lunak atau software secara online, ya, dengan harga yang jauh lebih murah merupakan tantangan dan model bisnis baru dibanding dengan sebuah model konvensional penjualan software seperti yang dilakukan oleh Microsoft, katakanlah gitu. Lalu dalam konsep inovasi ini perlu kita bagi ada beberapa level, ya. Jadi level inovasi ada 3 hal. Yang pertama incremental innovation, substantial innovation, lalu yang ketiga breakthrough innovation. Salah satu contoh, ya, dari 3 hal level tadi yang bisa saya sampaikan menjadi sebuah gambaran untuk memudahkan kita memahami sebuah level-level inovasi, ya. Nah, yang pertama saya contohkan terkait katakanlah McDonald innovation. Jadi inovasinya McDonald itu bagaimana? Nah, nanti Anda akan mempelajari tentang pembagian kategorinya terkait dengan produk, ya, lalu proses strateginya. Yang pertama kita bahas satu contoh inovasi McDonald itu dari aspek breakthrough, katakanlah produknya berupa apa? Big Mac, ya. Lalu prosesnya bagaimana? Dia membuat sebuah proses franchise, ya. Franchise, lalu juga regulation of quality itu yang ditetapkan dari sebuah proses breakthrough-nya McD. Lalu strateginya apa? Strateginya dia mengarah kepada aspek global expansion, ya. Lalu inovasi substansial, ya. Produknya dari McDonald itu berupa value meals, ya. Prosesnya apa? Prosesnya ya hamburger university, ya. Lalu strateginya ya opening for breakfast. Nah, itu inovasi-inovasi yang ada dalam McDonald. Lalu yang terakhir inovasi incremental itu produk dari McD itu yang bisa kita lihat ada green milkshake for Pets Day, ya. Lalu prosesnya bagaimana? Prosesnya melalui sebuah new fry cookers, ya. Lalu strateginya ya Boston Market acquisition. Itu contohnya. Lalu strategi inovasi itu yang perlu kita pahami. Yang pertama, ya, kita harus bisa meneliti dan mengamati sumber-sumber peluang inovasi itu sendiri, ya. Yang kedua, ya, kita harus segera menciptakan sistem fitur-fitur terbaru, ya. Yang ketiga, strateginya ya kita harus mengintegrasikan sebuah fitur yang baru itu dengan sistem pengelolaan gagasan perusahaan kita. Yang keempat, strategi inovasinya ya Salt Industry Assumption, ya. Yang kelima,
terkait dengan broaden your company vision ya. Lalu yang terakhir, strategi inovasi yang perlu kita perhatikan ya terkait dengan strategi your place in the fast mover, fast follower race ya. Lalu produk-produk inovatif yang bisa kita hasilkan itu yang pertama, jadi dalam konsep strategi inovasi ada beberapa hal produk inovatif yang mungkin akan kita bangun. Yang pertama ya kita harus mempelajari produk terobosan sebelumnya itu apa. Yang kedua benar-benar fokus pada value creation ya, penciptaan nilai ya, dalam sebuah proses pengembangan tentunya ya. Lalu yang ketiga mendesain dan melaksanakan sebuah proses pengembangan produk baru yang sistematis. Yang keempat terkait bagaimana kita bisa menggunakan strategi pembelajaran, learning strategi ya, untuk menciptakan gagasan yang lebih radikal gitu bahasa kita. Nah, lalu yang keenam ya menggunakan cross functional team ya. Lalu yang ketujuh menggunakan rapid prototyping. Ya. Demikian materi inovasi strategi ya yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.